Alhamdulillah teman-teman, kita kasih aplaus dulu untuk pasangan Ustadz Mukti. Dan kita barangkali akan belajar ini romantisme nikah dengan pilihan sendiri. Ini Al-Ustadz, ini nikah tahun berapa ini? Kayak poho. Poho paseangan nih, Mas. Nikah itu tahun 2011, 2012. Tanggal 17 Juni 2012. 2012? Iya. Berarti 12 tahun ke belakang ya? Ya. Iya. 12 tahun sudah mengarungi rumah tangga. Ini satu usia atau beda usia? Kita selisih 7 tahun ya. 7 tahun. 7 iya, tahun kolotan saha. Kolotan abdi ya tuh, Pak. Oke. Dulu bisa pada akhirnya memutuskan itu untuk menikahi istri itu, dulu keputusannya apa itu? Keputusannya itu mula-mula itu awalnya saya tuh yang udah berumur apa ya 24 ke 25 tahun gitu, Pak. Iya. Jadi memang punya tekad untuk menikah itu di umur 25 tahun. Boga duit, pokoknya mah kawin gitu. Serius ya. Dan posisi saya pada waktu itu masih guru honorer. Itu di salah satu di MTS sama Aliyah di Uswatun Hasanah namanya di Purabaya, ya, daerah Purabaya. Kalau boleh diceritakan honornya itu kurang lebih 150.000 sebulan. Gitu ya. Jangankan istilahnya untuk menikah, jang ongkos apa poe sorangan wae geus jangar. Itu lieur gitu kan. Gaya dari gantungan tuh kan, dari gantungan ke Purabaya kan lumayan tuh. Lain teh yang naik angkot. Make sepatu, make kameja, bawa tas itu keren ya. Padahal nasaku bawa duit-duit acan. Jang ongkos angkot wae gitu boga istilahnya. Sampai begitu gitu. Istilahnya ya. Nah, kurang lebih sebetulnya istri ini murid saya, Pak. Oh. Istri ini murid Murid ya, di waktu itu MTS sama Aliyah ya. Aliyahnya juga keajar. Oh. Nggak salah. Berarti pas ngajar fokus aja itu ya? Fokus, Pak. Fokus ngaheureyan ya. Iya. Apa ya? Ya intinya saya lihat kok anak ini satu ya lumayan cantik lah ya. Setuju nggak istri saya cantik? Kan itu menurut Rasulullah kan dilihat juga kan tungkahul mar'ah li arba'in itu kan itu. Wali jamalihat termasuk ya baiklah nempa eta heula gitu. Terus sekolahnya juga kan saya yang ngajar juga jadi kelihatan juga otaknya lumayan lah gitu kan agak cerdas gitu anaknya gitu. Ya akhirnya jadi perhitungan gitu. Jika nama lamun daekeun gitu ka guru honor arek ditanya we budakna daek teu gitu. Akhirnya ada istilah sebelum ijazah udah ijabsah, Pak. Iya, karena kita menikah itu istri baru lulus SMA umur 18 tahun sudah saya nikahi dia. Ijazah aja belum keluar, masih proses ijazah itu, tapi sudah lulus. Cuman ijazah kan prosesnya biasa lama. Nah, gitu. Dalam masa tunggu ijazah itu ternyata diselingi oleh ijabsah. Dan ini serius begitu, gitu kan? Jadi untuk meyakinkan diri pilihannya ini tentunya tidak memerlukan keyakinan lagi karena sudah proses dipelongkeun ti MTS. Nah, gitu ya, dipelongkeun lah. Jadi memutuskan nikah itu modalnya cuma nekat itu. Nekat ya? Betul, nekat. Bahkan sampai kalau gak mau, saya mau cari yang lain saja gitu. Nudaikeun ke saya gitu. Dia jelema teu boga duit istilahna kan geus pepet hayang nikah gitu. Oh, berarti ente nggak pede sama sekali? Enggak, Pak.
Nggak pede soal ekonomi, betul-betul saya tuh nggak pede, betul. Serius. Orang betul penghasilan saya itu segitu, 150.000 sebulan. Mau pede gimana coba rumah tangga? Cuman ya anehnya Allah kasih jalan gitu ya. Kasih jalannya begini. Sudah saya main tuh sama temen orang gantungan sana di Lembur sama ya. Kebetulan dia sudah nikah duluan gitu kan. Curhat lah. Urang teh hayang kawin tapi teu boga duit kumahanya aja teh gitu. Geus urang ngobrol ayo urang memotoran. Memotoran teh ka Kota Baru enggak? Ka Kota Baru tuh ya nongkrong we gitu, niiskeun pikiran hayang kawin tapi teu boga duit gitu. Pokona mah kayak jalanna muk cenah kitu cek baturan teh. Nah, akhirnya ketika istirahat itu menjelanglah waktu kalau nggak salah zuhur waktu itu. Saya ikut adzan belum ikut adzan. Saya ikut sholat di Masjid Al-Irsyad. Ketika di Masjid Al-Irsyad itu saya ikut sholat, dalam hati itu gerentes, Gusti ngeunaheun kieu sholat di dieu meni asa khusyuk gitu kan, padahal teu khusyuknya geus gitu. Nah itu kan, tapi asa khusyuk, asa nikmat, gitu asa ngegelebuk angin teh asa tiis ngeunaheun mun jadi pengurus masjid dieu. Gitu nah hati teh. Saya bicara begitu. Akhirnya ya sudahlah pulang lagi gitu dan nongkrong sama teman yang itu tuh. Masih si Jai ngaranna teh Jainuddin. Gitu ya. Kemudian saya teringat kembali ke masjid itu, Jai, gitu. Beberapa hari kemudian itu, orang ulin di ke Kota Baru, gitu. Orang ngahaja sholat di Masjid Al-Irsyad, orang asa ngeunaheun sholat di dinya, gitu ya. Akhirnya sholat, tetapi pada waktu itu saya, Jai, aya nama orang rek ngilu adan, gitu. Akhirnya ya sudah, ada muadzinnya ketika waktu adan tiba, saya cegat lah muadzinnya, Kang Yusef Ali. Dan wau hari tamakang gitu ya, punten tiasa ngiring adan. Bingung mulai lagi, yung adan ngeunaheun moal kan gitu. Nasi goreng kan lebih di manehanana. Kan? Iya, akhirnya ngilu adan lah celengkung gitu kan, adan saya pakai adan Madinah tuh Mekah itu kan tarik tuh itu kan. Apa Mekah teh? Urang contohan gini adan. Gitu. Terus gitu kan sampai akhir tuh, akhirnya setelah itu ya pancak kaki lah gitu kan, muadzin teh penasaran ya Kang di mana gitu, proses lah gitu. Yang pada akhirnya tukeran nomor HP. Setelah tukeran nomor HP itu beberapa hari kemudian si Kang Yusef ini nelpon saya. Kang Mukti senak kedap DG di DKM nelpon senak gitu. Oh gitu bade naon angkewes naik priogi gitu. Akhirnya menjelang asar lah, pada asar dari DKM Al-Irsyad telepon saya gitu. Assalamualaikum, salam, ini sama Kang Mukti ya? Iya gitu. Rencana Kang Yusef sumuhun gitu. Padahal kan karek bau pangisa kali gitu. Pada tukeran nomor HP. Kang Mukti kebetulan ini DKM Al-Irsyad ini lagi cari orang, memerlukan orang untuk muadzin atau imam masjid gitu ya. Terus terang Pak, pada saat itu saya belum hafal juz amma. Juz amma itu apa? Cuman ada ngimaman di kampung mah mineng ngimaman, cuman kan ti Allah kumut ka dia teh ya. Itu kan trenna di kampung Allah kumut ka dia dibacakan waduha ge geus panjang teuing. Ya, istilahnya begitu pola pikir orang-orang di kampung di sana itu. Akhirnya ya PDW modal ti Allah kumut ka dia gitu. Cuman aduh banyak gitu. PDW dari sorama rada mendingan gitu nya. Akhirnya disuruh maghrib sama isya itu langsung ketika telepon tuh wayahna engke maghrib isya di dia ke masjid nah gitunya imaman sekalian tes gitu langsung tes. Pada waktu itu saya ngimamin maghrib sama isya, ternyata semua mungkin menilai, akhirnya luluslah tes itu gitu kan. Besoknya ketemu ketua DKM, akhirnya langsung lah ya udah hari ini antum mulai aktif di sini. Begitu. Itu awal mula. Sebelum itu sebulan belum nikah ya? Kurang lebih ya. Sebelum nikah itu sebulan. Ya, jadi barangkali begini ya untuk santri semuanya ini. Ini contoh pemuda kere yang nekat itu. Tapi menunjukkan bukti sahih valid benar
yang disampaikan Rasulullah SAW, juga yang disampaikan Allah dalam Al-Quran. Jadi di antara 3 kelompok yang dijamin oleh Allah, yunihimullahu min fadlih, yang Allah akan berikan kecukupan, yaitu orang yang iktikad niat untuk nikah. Jadi nikah jangan nunggu kaya, nikah nggak usah nunggu kaya, nikah nggak usah nunggu penghasilan. Nanti kaya enggak, mati iya. Kawin deh. Oke, jadi ini justru kita harus membuktikan firman Allah, membuktikan hadis Rasulullah SAW. Justru salah satu sumber kekayaan itu adalah nikah. Dengan nikah itu melahirkan kecukupan dan kekayaan. Oke, sekarang sebelum Kak Ustadz Mukti lagi, kasih Teteh coba gitu. Nah, ini coba waktu ada. Ini kan dulu diajar. Ini kan dulu diajar. Tipe guru yang gimana dia? Tipe Porangis. Tipe pesona dari TI. Dulu ngajar apa itu? Bahasa Arab sama geografi kalau nggak salah. Geografi. Bahasa Arab, geografi. Sejauh geografi ke bahasa Arab. Siapa manggil nawe Pak no aya eta nu lomongna geus we eta. Oke, tipe guru yang gimana dia? Jadi gini Mbak, pas pertama ketemu itu kan lagi musimnya ujian ya. Kalau ujian kan guru jadi pengawas. Nah, pertama ke ruang 1 dulu. Terus nanti yang udah istirahat ke ruang kedua misalnya. Nah pas lagi istirahat ada teman yang bilang, kan guru baru ceritanya. Guru baru, guru termuda juga kan. Terus temen bilang gini, ih ada guru baru katanya, ganteng katanya gitu. Terus baik katanya, ngasih tahu gitu kalau misalkan ada yang kurang paham dikasih tahu katanya. Oh gitu kata saya. Berarti nanti pasti ke ruangan saya lah ya, pas sudah istirahat. Nah masuklah, kata saya, oh ini gurunya, ini brewok. Brewok aja mah. Ya berikannya 2 meter. 2 meter harusnya. Pokoknya nggak suka lah dulu. Sampai itu kelas berapa ya? Kelas 2 sanawiyah kalau nggak salah. Diterimanya itu kelas 1 aliyah. Benar-benar ngejar, Mbak. Udah ditolak. Oh, Nggak mau. aduh kapan lagi? Berjuang. Jadi sering kalau bayatan nama. Cari takut gitu. sering nelpon, terus kalau pulang sekolah dia udah pulang ngejemput gitu, pengennya ngejemput. Kalau misalkan nelpon itu dikasihin aja ke mama, ini angkat, nggak mau malas. Sin ku bewok. Iya itulah kurang lebihnya kayak gitu. Oke, jadi selentingan dari teman-teman ada guru muda, guru termuda, ganteng, baik gitu. Itu dibuktikan gitu ya. Ternyata fitnah. Sampai pada akhirnya itu mantep, yakin, menerima dan mau diajak nikah. Apa yang jadi motif terberat terbesarnya? Mama sih, kata mama gini, ya udahlah, capek ngelihatnya gitu, ngejar-ngejar. Oh gitu. Ya udah aja di. Maksudnya ngejar-ngejar siapa? Teteh atau ngejar-ngejar si mama? Ya saya atur. Supaya dinikahin saya. Dia PDKT-nya ke mama atau ke? Ya, PDKT ke mama oke. Oh berarti dasar. Iya sampai akhirnya diterima lah ke kelas 1 aliyah. Ya maksudnya dijalanin. Usaha karunya itu tadi. Enggak sih sebenarnya yang paling ini karena sayang sama keluarga aja. Enggak, pertanyaannya cinta nggak waktu itu? Kalau pas kelas 1 aliyahnya ya ada lah. Saya tidak. Ada. Terus?
Ya udah, dari situ Pas jalan. satu aliyahnya, nikahnya kan 3 aliyah. Pas 3 aliyahnya. Gimana? Iya. Menjelang menikah tuh kan mereka kan udah Mantap kelas gitu. 3. Mantap. Dari kelas Ya itu tadi karena udah punya bekal agamanya juga kan. Soalnya kan saya bukan orang baik, bukan lulusan pesantren juga kan. Dan saya juga ketemu sama beliau juga apa ya, belum berkerudung abang. Jadi benar-benar berubah gitu. Dengan iya, nggak maksudnya kalau misalkan di Sekolah. di luar sekolah gitu. Di luar sekolah mah lepas. Gitu. Jadi emang masih labil lah gitu. Cuman pas udah ketemu ya membawa perubahan. restorasi membawa perubahan. Mantap. Ini berhasil mendakwahi juga ya. Ya amin banget mudah-mudahan. Itu mendakwah itu waktu itu atau sampai sekarang tetap mendakwahi? Sampai sekarang ada kok. Kok bisa dibalik gitu? Kadang-kadang Enggak didakwah. ya, saling aja, Mbak. Namanya- Didakwah, abdi mah didakwah itu lamun pingpong wae. Ciwit pingpong wae. Enggak dicubit. Ada enggak dicibit. Enggak. Tapi tausiah ada tausiah. Pak waktu. Kayak tadi, Mbak, sebelum kesini juga kan kita cekcok dulu. Gitu ya. Kan gini, tadi tuh bilang dia pengen bakso, kata saya tuh gitu. Oh iya, ayo boleh. Tapi ada syaratnya katanya. Apa pingpong, kata saya tuh gitu. Iya katanya. Oh ya udah. Jam berapa itu? Jam 10. Biasanya kan sampai duhur ya. Duhur pulang. Jam 1 belum pulang. Jadi kan sekarang lapar. Tadi baru berangkat juga aku Asli lapar. kerpekan lapar bisa. Coba kalau tadi bener kan enggak katanya. Ya udah tadi saya langsung berangkat aja. Mulai pasar. Aduh, kumaha itu candaan itu sempet. Oh mana? Terus pas tadi kan saya langsung ke rumah temen aja lah, dah kesel. Pas pulang lagi nyanyi, dan ngapalin buat tadi. Ah gitu Pak. Pak nanya lagi Pak. Sebenarnya kalau cerita sih kita itu setiap harinya pasti ada aja. Oh, ayah. Iya. Pas ya wae. Pas ya wae. Tapi bumbu kan Pak itu. Lain ada aja tuh lain pasen, naon we. Ya betul itu bumbu gitu. Samara itunya. Ya, tapi masakan pun samara nama batin. Pangset. Hebat urang. Asa akur. Sekarang putra anak berarti Sudah 3 Pak. 3. Yang pertama Yang pertama kelas 5 SD, laki-laki ya. laki-laki. Yang kedua TK, laki-laki juga. yang ketiga. 3 ini nih si mancrit nih. Ini jaraknya lumayan. Jaraknya berapa? Berapa 5 ya? Siapa sih? Kakak 5 tahun. 5 tahun si kakak kesini 4. Jadi jaraknya enggak itu ya. Enggak, maksudnya enggak konstan. Biasanya kan ada yang 3, 5. 5, 4. Ini 3, 2 cowok, 1 cewek. Naon lagi tadi? Oh, apa mana? Tadi sampai mana tadi? Sampai perkenalan. Ya akhirnya nikah ya. Akhirnya ya nikah lah di tahun 2012 itu 17 Juni itu. Nah itu kan sebelum saya diterima di Masjid Al Ihsan itu ya sebulan berikutnya itu saya aktif sebulan. Akhirnya menang honor di masjidnya 800.000. Waduh, lumayan. Ada biasa dari masa 150 menang 800.000 lah. Pendek udah gitu. Ya jangan minta gini alhamdulillah. Gitu kan. Terus ya, itu saya sudah S1 ya. Karena kuliah sudah selesai. Dulu pas saya kuliah itu
ada program beasiswa. Program beasiswanya itu pas ketika saya semester 2 kalau nggak salah itu. Berarti ke semester 8 udah berapa tahun tuh kan? Lama lah, bahkan sudah ada harapan bahwa itu akan keluar. Ya, sudah di pikiran. Dan ternyata keluarnya itu pas mau nikah itu saya pakai masih gajar pas gitu ke kepala sekolah tuh bilang Pak Ali sama Pak Deden orang situ itu katanya ambil uang beasiswa di Cimahi, di kantor pos Cimahi. Lalu beasiswa kemana? Ya waktu harita pas kuliah gini ngajukeun senang gitu. Atuh udah geus kuliah geus beres itu nah karek keluar. Tuh bae cokot pada geus bagian anak hitung-hitung bayar hutang ngurus kuliah we kamari. Akhirnya ya saya ambil itu 6 juta itu Pak. Saya dapat 6 juta gitu. Akhirnya modal 6 juta, modal punya honor baru di Al Irsad itu akhirnya buat saya pede. Lumayan lah ayah yang ipekah gitu kan. Ayah yang ipekah, ayah yang naon aja tetep balanjaan naon seserahan gitu kan. Ya beli emas gitu kan. Mas kawin murah apa? Gadis-gadis murah mas kawin kan? Rencananya 5 gram, anu aya kan 3 gram. 2 gram. Barunya mas muda kayaknya. 2 gram. 2 gram kali sebarang itu. Hah? 40. 40 enggak? 40. Lain mas tua sebarang hari tanya 100 tuh berdua. nah, ini mas 200.000 modal apa? Hari Mas Jawa. iya rencananya gitu cuman kan awal uang nabung buat nikah itu saya serahkan ke si mama gitu kan almarhumah mama ya gitu kan ternyata aing kepake ke si mama teh alis nah hampura ya duitnya senujang mas kawin kepake ku mama mama kumaha gitu kan nah hari dituliskan gerak dituliskan dina buku lain buku nikah pun lebih dituliskan mas kawinnya sabaraha 5 gram ada serahkan 2 gram 3 gram nganyuk seperti itu kisahnya gitu. Berarti akad nikahnya mas kawinnya 5 gram. Iya 5 gram. Secara akad nikah. Secara akad 5 gram. Itu mesti bayar tetap ya. Ngusuk selebih. Mas dinding aja nama mas. Seberapa gram pak? Ayo 20 gram ya. Alhamdulillah ya. Starting masa pranikah dan sebelum nikah, pertemanan awal, perkenalan awal sampai menuju nikah dan sampai akhirnya alhamdulillah Allah memberikan kehidupan gitu ya. Ya kalau masalah cukup itu barometernya atau mapan itu barometernya adalah orang lain, ya sampai kapanpun kita nggak akan mapan. Ya kalau cukup itu adalah barometernya orang lain, ya nggak akan cukup. Tapi kalau barometernya yaitu ya alhamdulillah gitu. Ya ternyata dengan nikah itu sudah berlangsung 12 tahun kehidupan. Ya alhamdulillah tidak seperti dulu gitu ya. Ya alhamdulillah tidak seperti dulu. Nah nih berarti kan secara basic ini, secara basically antum kan pesantren. Nah ini istri nggak pesantren. Iya. Itu bahkan tadi disampaikan sebelumnya tidak berhijab. Gitu. Ya walaupun alhamdulillah pada akhirnya pakai hijab. Itu jelaskan dari basic yang berbeda. Sehingga pasti pola pikir, pola hal-hal banyak yang berbeda. Ini cara mensinkronkan bagaimana atau justru itu yang akhirnya menjadi bumbu itu sering muncul terus itu. Gimana ya? Nggak jawabnya kemana? Jawab. Jadi ya intinya saling mengerti saja, saling mengarahkan, gitu kan. Terutama ya kita sebagai suami harus bisa mendominasi, gitu kan, untuk mengarahkan. Gitu kan. Nah, ini harus gini, gitu kan. Walaupun ya dari mana kadang-kadang kudu sabar heula teh kadang-kadang kan nyengor heula gitu.
Nyo. Nah gitu. Baik lah gitu. Ya macam-macam lah gitu ya. Kadang-kadang ya kumaha rumah tangga mana gitu ya. Kadang ribut, kadang ya tentram gitu ya bervariasi lah. Gitu. Emang kita nggak pernah lama. Paling saputing penting lagi di toiletnya kita bersama kembali gitu. Jangan sampai lebih dari 3 hari gitu kan minimal gitu ya sapoe gitu asal bisa ngolon kudu berat gitu berat ngolon butuh pakai modal ya. Jadi nungolo ente atau Ya, itu ngolo laki itu Pak. Ya. Nah, itu pertanyaan teh. Ya, hidup rumah tangga lah begitulah gitu kan. Sabar sih Mbak sebenarnya yang paling ini ya. Jadi kalau misalkan ngasih tahu ini harus gini halus gitu. Jadi bisa diterima dengan baik. Oh, gitu. Kalau pertanyaannya tadi ini di antara berdua ini yang sering relatif ngerti relatif ngalah siapa? Yang sering ngalah. Ya saya Pak. Normal itu Pak. Kalau suami saya karena normal. Perempuan selalu benar. Nah, dia banyak namanya ngelehan gitu ya. Seperti itulah. Memang ngelehan. Ting ngelehan. Gimana ngelehan? Beda Soalnya sedikit. jarang ngomong gimana gitu kalau misalkan tatapan kayak gini seringnya misalkan di WA Brad gitu iya sayanya tapi kalau udah di rumah misalkan ya udah diam Oh, jadi perang di WA aja perangnya tidak pernah terbuka gitu. enggak Ya, kadang di masih Di WA. udah WA. kadang di rumah juga WA Dia di kamar, saya di luar gitu kan. Oh, jebret deh gitu. Harus panas-panas ting, tapi aku suka kamar. Kalau akhirnya kalau ya jadilah sesuatu. Jadi sebenarnya kudu syarat gitu. Sasajen. Ya, gitu. Soalnya kalau Abah tidak pernah perang via WA dan malas perang via WA, itu satu novel dikeluarkan, Abah tadi baca aja. Baca, buka klik hapus please. Kok ngawe adik terus blokir. tapi saya kalau misalkan udah WA panjang gitu malah saya yang blokir bukan ayahnya ya soalnya takut keterusan kan jadi udah mending blokir aja pas udah nyampe rumah buka lagi Berarti yang relatif mengerti, yang relatif mengalah, Ya, gitu. rada sama. Yang relatif mengerti, sama-sama Sama kan? kalau mengerti sama. ya Ustaz juga manusia kan Pak ya nyebelinnya masih ada Oh. ada aja Ah, ini coba. Emang nyebelinnya di mana? apa ya ini tuh kalau misalkan pingpong Pak Pingpong deh. kalau pingpong itu benar-benar nggak bisa dilarang mau di rumah saya gimana juga kayak tadi mau pingpong yang ngolo di rumah beberes dulu Kasihan deh. pas saya lagi nyuci kan bantuin atau iya ini juga mau bantuin langsung nyapu langsung ngepel cuman kan akhirnya mau pingpong Masya Allah. Perjuangan. Baru kuat. Apa nih? Perjuangan yang pingpong itu nih berat gitu kan? Tadi berat. Pengen elehan wae aja. Kan udah mah jauh di maka dia teh soalnya di sini aja bang nggak di sini aja di rumah juga di bawah pingpongnya
baru tahu aksesnya ke situ gitu kan, tinggal orang yang hadap pergi mah kata koni. Terus apa lagi yang itu? Yang dirasakan bikin nyebelin gitu tadi. Ya itu pingpong aja gitu. Atau ada hal lain? Ya seringnya sih itu, soalnya menurut saya sih suka kasarnya mah nggak tahu waktu gitu. Kamalinaan Ya gitu. Sedangkan di rumah kan anak 3. Emang sih ada orang tua juga kan, tapi ya masa sih harus orang tua terus gitu kan. Nah, masalahnya udah kalau tiketnya tinggalkan gitu. Kalau ya mungkin di sini teman-temannya udah pada gede, mungkin ya anak-anaknya. Kan ribut udah letik memang Ya, hanya sedikit tega lah gitu. Walaupun abdi teraniaya untuk untuk ini pingpong teh. Tapi Untung sekarang Jarang banget marah sih. iya. Ya soalnya yang dibikin kesannya kan saya, jadi saya yang sering marah. Tapi ada sisi romantisnya. Enggak termasuk Enggak. tipe cuek. Ya, Cuek. kayak kulkas. Mainnya lu. Jadi kalau sekali romantis ini malah pengen ketawa. dingin orangnya dingin. Saya kadang usaha apa arek jadi romantis gitu ya. Nyepang lagi nek. Kan anak beseri. Ini mah jadi rek romantis teh segitu. Enggak ada romantis jadinya. Enggak, cuek gitu kan. Terus kadang-kadang ya jadi pas saya teh pada nempel status WA anak, tadi komen-komen acan. Oh, gitu. Iya. Di WA cuma dibaca aja. Ngumpul gitu, just read terus gitu. Nah, mana tuh? Jadi apa? Rame. Ayo mau apa saya gara-gara gitu unggul kan cek kurang mah cek laki. Nah, sih masalahnya gitu ya cek kurang lah. Enggak gitu ya kalau menurut saya, Bu ya, enggak gitu ya. Aku suara tuh. mana pendukungnya mana? Ya kadang-kadang kalau dipikirkan gitu hanya hal-hal yang sepele gitu, yang pasiennya itu pira gitu. Seakan-akan begitu, gak ada perkara yang besar gitu, tapi perkara yang sepele tapi kok jadi gede gitu. Ternyata mungkin ya dianggap bahwa saya kurang sensitif, kurang pengertian dan semacamnya gitu. Ya, kumah ada ki ya. Intinya. Udah bawaannya dingin susah. Ada kulkas kemana? Tapi kan mendinginkan juga enak kulkas. Bagus mendinginkan ya. Tapi kalau nggak dingin pas berantem ya pasti. Jadi kan ngalah kalau dingin mah. Jadi nggak banyak cekcok. Apa malah bingung nanya naon gitu. Ada yang untuk tanya dulu boleh? Dari bidadari ada dulu? Ini Pak ada pertanyaan dari online. Maksudnya kalau mas kawin dikasihkan ke orang tua atau dipakai suami hukumnya gimana? Oke, ini dari itu dulu. Boleh dari biar. Ini kita pertanyaan via TikTok dulu ya. Ini dari biar. Pak Ustadz, kalau mas kawin dikasihkan ke orang tua atau dipakai suami hukumnya gimana? Jadi satu yang pertama mas kawin atau mahar itu mutlak hak daripada istri. Ya. Jadi perempuan yang sebelumnya haram dan pada akhirnya menjadi halal, maka yang menghalalkan itu adalah mas kawin. Ya, sehingga mas kawin itu, mahar itu mutlak itu hak perempuan. Nah kalau itu suami menghutang, ya maka jadi hutang seumur hidup, sebelum dibayar akan jadi hutang. Tapi kalau dari istri kok diberikan kepada orang tuanya, ya bu, ya itu hak istri besar. Atau dari istri diberikan ke suaminya lagi, ya nggak masalah juga. Intinya suami ini adalah milik suami, dan milik suami ini diberikan sebagai cenderamata, ya sebagai kepemilikan.
yaitu untuk istri. Di fase nikah, pertama kali nikah, ketika akad, sehingga menjadi rukun daripada nikah. Dan itulah mas kawin. Jika mas kawin dikasih ke orang tuanya boleh atau tidak? Kalau yang ngasih istrinya itu sah-sah saja. Mas kawin dikasihin ke suaminya boleh enggak? Kalau yang ngasih istrinya itu sah-sah saja, tidak jadi masalah. Ini karena situasi rada kurang kondusif ini, jadi bisa diamankan ke ini. Ya kita satu lagu dulu lah, yaitu sambil kita rada break gitu nunggu kondisi yang kondusif. Satu lagu. Nah, Kampung hidup. Aduh, lagu wae apa mah bari request lagu ari bayar henteu. Mana lagu namanya? Stop cairin pinjaman, kalau belum cek ini apa tadi? Lagi dulu enggak. Ya Ashiqal Mustafa Abshir bilailil muna Ya Ashiqal Mustafa Abshir
menghentikan penggunaan Panadol, Neurofen dan Panadol. Iya. Masih ada sesi ayam ini. Banyak kan ya. Ada pejuang bidadari, ada yang bertanya dulu atau tidak? Pejuang bidadari. Ada Pak? Ya, Mang Hasan maju, silakan Mang Hasan. Maju, itu pakai ini. Nah ini teman Ustadz Mukti Ali, musuh di dunia bid'ah. Pertanyaannya satu saja. Selain dari bisa vokalnya, bisa juga ke alat musik enggak gitu? Gitu aja. Jadi bisa romantisan gitu, Dik. Kalau ini mah gimana gitu? Coba. Pertanyaan terpenting bisa. Sama pertanyaan juga nih. Di pertanyaan. Kalau alat musik nggak ada sih. Paling gitar juga chord standar aja, kunci-kunci standar paling udah bisa langsung di standar C, A minor, D minor, ke C lagi, nggak bisa itu mah. Sama lagu. Enggak, saya bukan pemain alat musik kan. Tapi kalau di vokal mah ya lumayan lah, ya ada bisa menyesuaikan kepada alat musik saya bisa. Tapi kalau memainkan alat musik enggak. Ya, tapi bisa romantis gitu. Oh iya. Jangan kulkas ya mah. Kapan kan? Kapan nggak bisa memanaskan suasana? Jadi ada pepatah kan menyatakan mencintai itu berat, dicintai itu enak, tapi saling mencintai itu asik. Dan sehingga rumah tangga mesti ada bingkaian saling cinta. Kalau rumah tangga tidak ada bingkaian saling cinta, ini akan jadi masalah rumah tangga. Ya walaupun begini ya, romantisme karena saling cinta itu, yang muncullah romantisme yang seperti tadi gitu. Banyak kita muncul seperti itu. Itu justru sebenarnya itu loh romantisme cinta itu seperti itu. Jadi pas saya itu kadang silih serang, kadang padahal sejatinya pengen minta perhatian, pengen diperhatikan. Bikin status kok nggak nyangkut aja ini. Gimana? Oh, dasar kulkas ya gitu. Kulkas. Tapi nggak sebut apa kulkas tapi yang mau ditanya ya. Sekarang Ustadz Mukti, kalau Ustadz Mukti sendiri, ini istrimu ini di matamu sekarang gimana ya? Ya, visi baiknya apa buruknya? Hati-hati memang mesti pasti ada juga ada. Atau gini aja deh, gitu. Tadi kan istrimu sudah sampai sisinya berdiri gitu. Ya sekarang Balikan isi nyebelin. Sisi nyebelin istri, nyata tinggi jinan pimpong. Namun diizinan, itu kan kayak baliknya baso, baliknya pamalikan naon, nah gitunya ada teda. Apa ya? Bingung mbak. Nyebelinnya sensitif ya, nggak tahu memang semua wanita mungkin begitu ya, mungkin normal-normal saja perempuan secara pada umumnya mungkin begitu. Nggak masalah sensitif itu sensitif. Ya tadi menurut kita itu perkara yang wajar, biasa gitu kan, tapi menurutnya itu luar biasa gitu kan. Nah di situ saja kadang-kadang banyak cekcok itu kadang ya begitu saja. Nah apa sih kan kadang saya bingung. Nah, sih masalah. Terus gitu teh Kang Andri. Karaos. Oh, karaos habis. Ngarasaan aja berapa letik. Gitu Pak, bener Pak. Kalau kamu Oh,
Oh, umum hari gitu mah berarti normal-normal saja gitu. Hampir rata sama. Hampir rata. Ya sudah, berarti saya wajari saja kalau begitu. Menangkan Ya, nggak ada lah yang macam-macam gimana kan? Ya, ada dinamikanya cuma begitu ya. Kalau istilahnya yuk ketinggal mijah itu kan betul ya. Mijah kan? Aduh, mikna. Mijahnya naon? Iya, artinya kalaupun itu Jika hayang nyandung gitu tuh kemana tuh? Emang pengen kan? Emang pengen kan? Ya, apa? Tadi aja senaba buat nyanyinya nggak usah nyanyi itu 2 cincin aja. Orang udah yang lihatin videonya tempokkan gitu. Ya lihat tuh. Aduh centenya akur gitu 2 pemajikan sep centnya. Hayang nah apa mah? Ya gitu. ya, nanti insya Allah Pak akan bikin talk show khusus untuk tema poligami ya. Poligami di mata perempuan. Jadi yang apa hadirkan nanti insya Allah perempuan. Yaitu tidak versi laki-laki, versi laki-laki mah tokpil dari nyak sudah lah, masalah poligami itu nggak usah dibikin angker-angker gitu, nggak usah angker dulu ya. Kita kadang itu alam saja itu kadang dordar tapi hujan menantuk. Biasanya dordar itu dan hujan. Gimik ya dan apa sungguh padahal mah. Tadi apa tadi lupa. Nah. Pokoknya Ya ruang lingkupnya itu munculnya persoalan itu kan cuma seputar itu artinya kayak. iya enggak kan kita enggak secara ekonomi enggak ada kan? Nah, Oh enggak. Ekonomi kita ya alhamdulillah lah gitu kan. Kayaknya saya bisa memenuhi walaupun menurut saya ya kurang. Tapi ya istri bisa menerima dengan berapapun penghasilan saya ya tidak pernah untuk gimana-gimana. Disyukuri saja alhamdulillah. Beda. Paling apa lagi ya? Oh paling masalah anak aja Pak. Nah itu kan makanya karena mungkin saya meninggalkan itu karena meninggalkan anak juga jika nama lamun paling mau budak aman lah. Ya bukan apa Iya. tuh iya. Karena kan riweuh anak masih lumayan umurnya gitu kan akhirnya riweuh jadi sok stres sorangan kan terbagi-bagi stresnya dan urangna teu narima. Itu mungkin di situ saja. Nah, ya kita sebelum lanjutkan ini ada dari Yuyun Julian. Assalamualaikum, boleh tanya? Saya punya suami pemabuk. Saya bisa melarang, tapi orang tuanya mendukung. Harus gimana? Maksudnya mendukung gimana? dukung mabok berarti Mas. Mendukung mabuk gitu. Ya, bayar tuh tekan we. Kemudian psikolog teh. botol minum. Mabok janda nulung teh. Yuk. Gara-gara sebentar. Kira. Jadi suami pemabuk dalam bingkai rumah tangga tetap ya ketaatan seorang istri ya, jadi begini ya konsepnya, istri wajib taat ke suami tapi suami tidak diwajibkan bahkan tidak boleh taat ke istri itu karena kewajiban suami bukan taat ke istri tapi berakhlak. Nah ini kalau ini jadi nanti salah perempuan kalau menyerang apa dianggapnya tidak fair syariat gitu. Ketidakfairan syariat itu dianggapnya perempuan karena yang diwajibkan taat adalah perempuan istri hari suami enggak gitu. Dan memang porsinya suami bukan taat, porsinya suami adalah berakhlak. Yaitu ini berakhlak ini diabadikan oleh Allah dalam ayat An-Nisa wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ini kalau dibedah dan digagas justru lebih berat berakhlak dibandingkan yaitu taat. Taat mah yang paling penting laksanakan.
Baik, dari cepat tutupi baik. Yang paling penting laksana. Oke, jadi konsepsi bahwa taatnya seorang istri, walaupun suaminya itu dalam kapasitas yang bagaimanapun, ya, dalam kapasitas yang bagaimanapun, walaupun suaminya itu pemabuk, walaupun suaminya bagaimanapun, selama dalam konsep untuk kebaikan, maka suami tetap wajib taat kepada suami, istri wajib taat kepada suami. Oke, ini untuk Yuyun Yulian. Ini kalau sekiranya istilahnya masih nyaman dan masih bisa melakoni hidup rumah tangga, silahkan lakoni hidup rumah tangga. Yang paling penting kemaksiatan itu tidak merembet kepada yang bersangkutan, yaitu istri. Kalau memberikan istilahnya saran, memberikan larangan dan sebagainya itu bisa dilakukan, ya silahkan dilakukan. Kalaupun tidak, ya sudah, itu urusan suami, itu ya. Terus yang kedua, kalau memang sudah dirasa tidak bisa melanjutkan hidup rumah tangga karena dengan kondisi suami yaitu pemabuk, maka syariat memberikan peluang, memberikan jalan. Jalannya apa? Yaitu khulu. Khulu itu bukan cerai. Khulu itu yaitu perceraian yang proposalnya diajukan oleh istri, tapi dengan jalan istri mesti bayar. Istri mesti bayar ke suami, bukan bayar ke pengadilan, bayar ke suami. Kalau bayar ke pengadilan, ya itu administrasi pengadilan, itu nggak ada kaitannya dengan konsepsi khulu. Jadi sekali lagi, khulu itu legal, khulu itu hukumnya jaiz. Jaiz itu boleh, bukan wajib, bukan sunnah, juga bukan, tapi juga bukan makruh, juga bukan haram. Hukumnya adalah boleh, jaiz. Nah, khulu itu yaitu ajuan perceraian yang diajukan oleh istri, tapi dengan catatan istri mesti bayar ke suami. Gitu. Nah, motivasi apa yang mesti dipunyai oleh istri untuk mengajukan khulu itu, walaupun tanpa motif, walaupun tanpa alasan, itu boleh. Dalam bidang fikih itu diperbolehkan, ya, mengajukan khulu itu. Oke, saya nggak punya alasan, nggak. Kamu alasan rumah tanggamu masalah nggak ada masalah. Terus anak-anakmu bagaimana, diterlantarkan oleh suamimu nggak? Oh, enggak. Kamu punya masalah suamimu kurang dalam memberikan resiko nafkah, nggak ada masalah. Barangkali karakter suamimu yang itu ada, nggak ada masalah. Tapi kamu mau khulu, kamu mau mengajukan khulu, iya saya mengajukan khulu, nggak ada masalah juga. Ya, artinya khulu tetap diperbolehkan oleh syariat walaupun tanpa sebab, walaupun tanpa persoalan, walaupun tanpa masalah. Tapi itu tadi dengan catatan istri wajib bayar ke suami, begitu. Nah, apalagi dengan ditunjang ada faktor, apalagi ditunjang dengan adanya alasan. Kata suami, Pak Hakim, saya mau mengajukan khulu, Pak Hakim. Mengajukan gugatan cerai kepada suami saya. Oke, kamu punya alasan? Punya, Pak Hakim. Apa alasannya? Bau kelek salaki, rungsing, Pak Hakim. Oke, ya sudah, coba ambuan, coba gitu. Oh, ternyata benar gitu. Ya, nah itu boleh gitu, walaupun karena kasus bau kelek. Gitu. Atau nanti orang boga salah gitu, syariat morok pandai, Pak Hakim. Habis aku betul bisa sarewe gitu. Itu boleh mengajukan konsep daripada khulu. Jadi silakan rumah tangga itu, yaitu silakan. Fungsinya rumah tangga itu adalah untuk melahirkan maslahat dan manfaat. Oke, selama di sana masih didapati maslahat, selama di sana masih didapati manfaat, selama di sana ada keamanan, kenyamanan, silakan lanjutkan. Silahkan pertahankan. Tapi kalau di dalam rumah tangga itu sudah tidak ada maslahat, yang ada adalah madarat, tidak ada manfaat, tidak melahirkan kenyamanan, keamanan, mending ending sudah. Ya, mending ending. Nah itu silahkan. Ini yang bisa menggagas adalah pelakunya sendiri. Penonton itu tidak bisa menggagas yang sejatinya. Yang sejatinya adalah yaitu pelakunya sendiri, baik suaminya atau istrinya. Baik itu untuk meneruskan yaitu tali hidup rumah tangga, niatnya apa asasnya? Demi kemaslahatan. Itu. Kalau motivasinya untuk menyelesaikan hubungan rumah tangga, niatnya apa? Demi kemaslahatan juga. Jadi nggak ada yang buruk pada akhirnya, apakah melanjutkan atau memutuskan rumah tangga. Nah ini karena suami istrinya itu, jadi batu pasir deh. Oke, sekarang sebelum kita di sesi akhir ya, karena isinya nggak ada, itu barangkali ada pertanyaan dulu. Boleh bertanya ke Ustaz Mufti Ali atau boleh bertanya ke apa? Siapa yang menyampaikan pertanyaan atau apalah boleh. Bidadari ada. Atau tadi yang barangkali ini laki-laki
apa namanya, karena menurut istilah Ustaz Mukti Ali tadi itu Ustaz juga manusia katanya, yang barangkali istilahnya nilai sensitivitas itu kadang barangkali beda penerjemahan ya. Sensitif itu yang gimana sih? Atau yang mesti sensitif itu yang gimana sih? Kira-kira yang gimana coba? Sensitif syar'i gitu. Ayahnya Pertimbangan ya. Sensitif itu yang gimana sih? Atau yang mesti sensitif itu yang mesti gimana sih? Sehingga ini perempuan ini sensitif, ini enggak sensitif, atau bagaimana? Atau susah untuk diterjemahkan? Susah. Mungkin bebarian, coba ya, kepayaan, tahu nggak mana? Ya, mungkin semacam itu lah ya. Tekaupan, detik-sedetik, curi, Saha gitu. ya mewek. Kan dina sinetron kayak gitu kan. Curi gue lah mulai liur ka sebal ka kita kadang curi kan ya. Ada laki kan liur lamun curi kalau gitu hayang teh ingin kenal. Curi. Padahal awek kan hayangna di deketan, hayang diolok, kadang hayang ditangkul. Amal lamun diolok teh bari ngaluarkeun bareng gitu. Susut heula eta. Baru-baru 10 lembar ge cageun. kompreskeun Pasti pas. Pun. Oke. Tapi pernah bilang ini katanya, kan lebih mudah apa ya mengkaji kitab katanya dibanding mengerti istri. Ya, begini. Allah itu memberikan ketika Allah menciptakan sosok perempuan, ini malaikat bingung gitu. Malaikat bingung. Kenapa bingung? Ini yang dibuat oleh Allah kok ini soft banget gitu. Ini lembut banget gitu. Sehingga malaikat tanya, ya Allah ini kok kayak gini ya Allah ciptaanmu gitu kok. Lulus teuing gitu kok lembut banget gitu. Kata Allah, di balik kelembutannya ini adalah memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Gitu. Nah, itulah perempuan pada akhirnya. Nah, perempuan ini sehingga menjadi makhluk ciptaan Tuhan yang unik. Gitu. Makhluk ciptaan Tuhan yang unik itu salah satunya adalah perempuan. Di mana letak keunikan perempuan gitu, sehingga muncul dalam beberapa konsepsi syariat. Salah satunya perempuan tidak butuh alasan untuk menangis. Gitu. Artinya perempuan bisa nangis tanpa punya alasan. Perempuan bisa nangis walaupun tanpa ada hal besar. Makanya hanya laki-laki bodoh yang ketika melihat perempuan kok nanya ke nah cerik. Laki-laki bodoh gitu. Gitu ya. Aduh, orang kacak bodoh apa? Kadang kan segitu. Karena makanya kudu curi kah liur bingung kadang gitu. Nggak jarang lah kalau misalkan saya nangis dia pergi. Karena bingung katanya harus gimana. Sebenarnya nggak perlu gimana-gimana, itu tadi ya, kita nggak tahu jawabannya itu tadi. baru dipeluk sana, berduit. Jadi memang itu tadi ya, perempuan itu memang tetap saja perempuan mau bagaimanapun sekuat apapun perempuan, makanya Abah sampai kapanpun tidak sepakat dengan istilah Wonder Woman itu. Bohong, Wonder Woman itu nggak ada Wonder Woman. Tetap yang namanya perempuan itu butuh bahu laki-laki untuk bersandar. Ya makanya itu kan, kalau selama perempuan mendapati sandaran itu, maka insya Allah. Oke ya, jadi siapapun pelaku rumah tangga, kembali lagi tadi bahwa kenyamanan dalam rumah tangga itu wajib, keamanan dalam rumah tangga itu wajib, kemaslahatan dalam rumah tangga itu wajib. Kalau sudah tidak ada kenyamanan, ini nggak ada alasan untuk mempertahankan rumah tangga. Oke, tapi kesimpulannya, walaupun tadi dinamikanya seperti itu, tapi sampai sekarang kan zonanya aman kan rumah tangga? Aman banget Aman lah. Nah, pernyataan namanya semangat, akhirnya kalau lulus Lulus lapar. Terus pingpong tadi lapar. nanti panitia tanggung jawab ini kudu yang mendahar ya. Itu abah lapar. Ya. Oke, jam 7. Coba ada pertanyaan nih. Apa? Pertanyaan, oh ya, siapa ini? Mama Rehan. Assalamualaikum. Bagaimana hukum laki-laki susah sholat ke masjid? Ke masjid, maunya sholat di rumah,
Terus mohon kejelasan. Ya, nah ini susah. Kalau hukum kita sudah paham lah. Hukum sudah paham bahwa sholat dimanapun berada itu ciri atau identitas keislaman. Kalau ada laki-laki katakanlah sholatnya di pasar, oh berarti muslim. Kalau laki-laki sholat di rumah, muslim. Kalau laki-laki sholat di jalan, bahkan dia muslim. Sudah, karena sholat dimanapun dilakukannya itu identitas keislaman. Tapi kalau sholat dilakukannya di masjid, itu adalah identitas keimanan. Jadi mukmin dan muslim di dalam bingkai sholat itu dibedakan. Kalau mukmin, mereka yang sholatnya senantiasa di masjid. Kalau muslim, itu yang paling penting sholatnya. Ya. Jadi sebenarnya ini secara hukum kita sudah sama paham. Ini Mama Rehan, yang jelas bagaimana? Ya, mesti hadir di majlis ilmu. Kalau tidak hadir di majlis taklim ini akan repot. Ya, mesti hadir di majlis ilmu biar ngerti nanti sholat di masjid itu mesti untuk laki-laki. Yang berikutnya, ini siapa ini? Akaja Asrajingga. Akaja Asrajingga. Apakah dalam Islam ada ajaran mencium kaki Habib? Kemana? Ini enggak ada, kita temanya bukan ini ya, mencium kaki Habib. Dan bentar. Oke, kita nggak usah spesifik di masalah di Habib ya, atau mencium. Nggak ada lah ajaran yang istilahnya penghormatan itu yang normatif lah. Kita boleh menghormati Habib, boleh. Kita boleh menghormati ulama, boleh. Kita boleh menghormati handetolan, boleh. Orang tua boleh. Tapi tentunya ya tidak ada penghormatan harus dengan cara mencium kaki. Kalau ini tendensius, kita tidak mengikuti tendensi itu ya. Kalau pertanyaan ini tendensius, kita nggak ikut tendensi itu. Tapi kalau pertanyaan ini adalah objektif, ya seperti itu. Tentunya nggak ada penghormatan yang normatif saja. Begitu. Oke. Ini sebelum kita tutup nanti di jam 17.15, ada pertanyaan dulu nggak ya? Barangkali ada yang ditanyakan ke suami atau ke abah atau ke handetolan. Saya ibu-ibu. Ya, isinya Ustaz Mukti ini siapa? Ada pertanyaan nggak? Atau ada yang mau disampaikan? Kalau nggak ada, ente ayat tuh. Nggak ada Pak. Itu bisa pikir. Nggak ada. Bidadari ada? Nggak ada juga. Kalau nggak ada pejuang. Nggak ada juga. Kalau nggak ada Mbak Haji nggak ada. Ada Pak. Jadi takso ini jadi kayak nggak asik gitu Pak. Nggak tendensius. Habib Pak kulkasnya buang lain. Oke, kalau tidak ada lagi, ya sudah kita akan tutup. Barangkali pelajarannya adalah cinta itu sebuah keniscayaan. Ya, untuk membangun mahligai rumah tangga ini cinta ini menjadi sebuah keniscayaan. Kalau sudah tidak ada elemen cinta, ini akan kehilangan separuh jiwa. Ya, akan kita tidak bisa tegak dalam berjalan. Walaupun barangkali ada rumah tangga ya tanpa cinta, itu kita tidak menafikan, pastinya ada. Cuma nilai kerentanannya itu akan lebih rentan, sangat besar sekali kerentanannya kalau rumah tangga tidak dibangun, yaitu dengan mahligai rasa cinta. Walaupun kalaupun cinta dengan cinta pun juga tidak bergaransi akan awet, akan sakinah, akan mawaddah, akan warahmah.
Nah contoh Ustadz Mukti Ali ini pilihan sendiri. Ustadz Mukti Ali nikah itu didasari cinta, tapi tetap bahu dalam gitunya gitu. Tapi itu asiknya gitu. Di situ loh asiknya gitu. Challenge tersendiri itu. Itu silahkan pertahankan itu. Tapi biasanya kalau habis berantem malah makin gitu bener Pak. Ya, semakin romantis, ya, semakin ya gitu lah. Kangen, rindu. Matak sendiri Kadang-kadang ngomong nama ngewa, tapi ditinggalkan bu. Tapi memang kalau orang yang rumah tangganya itu, kadang saya kan melihat teman juga yang mungkin beberapa itu karena tingkat bertemunya itu kan. Kalau saya kan hampir tiap hari ada di rumah istilahnya gitu. Kadang-kadang kan justru yang sering bertemu itu efek untuk berpotensi pasiana kan pasti lebih sering ketimbang yang memang mungkin yang suaminya kerja di luar gitu kan, mungkin yang pulangnya seminggu sekali atau sebulan sekali. Nah itu kan sebetulnya ada rasa kangen sedikit gitu, tapi yang menjadi masalah itu kalau kangennya ke apa majikan batur atau ke awen anyar gitu kan. Dan istri saya termasuk yang nggak percaya kalau saya misalkan bekerja statusnya seperti itu gitu. Jauh misalkan abdi gawe ke Qatar misalkan gitu ya, atau kemana gitu, anu intensitas pulangnya itu mungkin sebulan sekali atau 3 bulan sekali. Nah, teteh kumaha lamun ayah teteh kali itu ke Qatar kan percaya sedikit. Abah soalnya dulunya playboy katanya. Waktu sekolahnya gitu katanya. Ya, pasti kalau ada bawa sertik banget. Ayo namanya itu seperti beda. Ya. Ketakutan mah ada lah. Ya mungkin begitu. Kan suka sama murid kan, apalagi nanti kalau misalkan udah jadi dosen. Gimana itu mahasiswi kan Mbak? Takut wajar ya Bu ya? Namanya juga perempuan. Ya kan? Apalagi mahasiswi kan orang kayak nanya itu glowing. Di Unpas itu di kuliah garing list ya. Wah namanya halerang gitu. Aduh cilaka. Kenapa yang dipermasalahkan kok pas nanti kamu jadi dosen gitu? Kenapa itu yang dipermasalahkan? Soalnya kan sama saya juga ke murid. Ya, maksudnya kan sudah biasa ngisi masih salam yang ibu-ibu, kok nggak pernah dipermasalahkan? Ya itu tadi kan soalnya dulunya. Iya kan itu kan muridnya juga ibu-ibu. Enggak, mahasiswi loh. Mahasiswi kan glowing. Mahasiswi ya bukan mahasiswa. Ya kemangke lah. Nggak tahu awe cing kuat doa awe. Banyak kan banyak bertanya. Hari apa emang cinta ke Umi Kulsum? Jadi kan begini. Ini talk show tentang diri. Apa juga nggak bisa ngomong. Saya nggak jawab begitu sih. Ya, ini talk show-nya tentang dirimu nanti kalau pas ada. Ya, silakan bertanya yang lain. Kalau Umi tipenya yang gimana Mbak? Jangan bertanya kayak urusan itu. Nama-nama ting nunggu dimajukan dia apa yang dibahas. Mentok-mentok tengah bahnya. Jadi jadi ya kami pemantuna gitu. Abah anu dicakar. Pertanyaan Pak, tanya. Oke. Apa trik Ustaz apabila kan Ustaz anaknya kecil-kecil, misalkan ingin ya tadi pingpong gitu kan, trik Ustaz itu karena meninggalkan agama dengan misalkan bukan untuk
apa kerja gitu kan menghasilkan gitu cuma kan jadi ada trik-trik nggak misalkan nih Jadi daripada ente nanya teing gitu. Padahal pertanyaan ini sudah dibahas tadi. Jadi apa yang trik-trik yang dilakukan Ustaz Mufti ketika mau bingko? Tadi udah disampaikan. Yaitu apa? Dia perjuangan mati-matian. Dan kasar Pak. Tadi kemana? Ya boleh kalau dijawab lagi juga boleh. Ya gitu Pak. Kan karena istri Bisa di awal, bisa di akhir. Kalau di awal itu minimal aman, pekerjaan rumah itu biasanya tepati rewel. Jadi abdi duduk di bola, sapu bola, ngopel gitu. ya karena mengerti gitu karena istri punya anak kecil urusan ini urusan ini gitu. Jadi sementara suaminya keluar dengan bekal untuk ya kerja gitu. Ya apa ya? Ya nggak tahu lah. Pokoknya nama ayat cerita sendiri yang itu bisa diceritakan. Kadang-kadang ya di akhir kadang-kadang ya jam bedut tinggalan tapi di ubaran naon kayak pentingnya balik ke masjid di Kota Baru kudu meuli naon gitu asap balik ka imah teh kali gijing deui nasgor kayak naon gitu kan balik di masjid teh kudu we gitu Nyuap kata-kata. nyuap suap penyuap Sandrian ada yang mau bertanya? Sandrian ada yang mau bertanya? Ya ada. Oke, barangkali cukup sekian ya. Pokoknya silahkan. Ya, memang romantis apa? Dinamikanya memang seperti ini. Ini romantisnya kayak gini. Ya, romantis. Memang romantis gitu. Ini Nggak romantis, cuman punya cara sendiri. ya, Yang nggak bisa diungkapin. ya memang romantisnya seperti ini. Ini pernikahan guru dan murid gitu ya. Guru dan murid alhamdulillah ini dasarnya cinta, dasarnya suka, dasarnya memang bukan sendiri. Tentunya ini sudah 12 tahun, berarti ini di tahun genap ya. Tahun genap. Biasanya ritmenya gitu ya. Tahun-tahun ganjil biasanya itu akan mengalami keganjilan. Kalau tahun-tahun genap biasanya relatif aman. Ya itu ya, sing sakinah mawaddah rahmah. Bisa menghantarkan anak-anak sampai masa depan. Kalau terkait mengenai masalah quote and quote itu tadi kuat doa. Apa nggak bahasa sana yang paling penting sing sakinah mawaddah rahmah dan juga kita semuanya semoga diberikan kekuatan yang baik oleh Allah SWT. Ya, jazakumullah khairan jaza. Insyaallah kita ketemu lagi. Itu bisa deg-degan kan? Deg-degan kan? Tadi teh kaget, kapan nih pas bilang teh ini abah katanya minta jadi teller. Enggak, nggak mau. Soalnya nggak biasa ngomong di depan, biasanya ngomel. Terus aslinya mau matriknya kemana? nah dari ya baiklah nggak tahu nanti jadi gitu kan jika ini ternyata tidak seberapa memanggul cai sagalam ya. Oke, alhamdulillah wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.